Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Ranto dan ini masih di edisi review akses dan ini saya mereview tongkat yang ketiga. Kemarin yang pertama dan yang kedua sudah ya, teman-teman sudah punya kesan pasti. Nah ini yang ketiga, ini namanya tongkat penuntun adaptif, diproduksi oleh Kementerian Sosial, oleh Balai Rehabilitasi Sosial Kartini kalau nggak salah ini. Ini saya dapat tongkat ini dari kawan saya Bang Jona Amanda Manik. Beliau komisioner di Komisi Nasional Disabilitas dan memberikan tongkat ini katanya untuk direview dan diberikan masukan gitu. Jadi sekalian saja saya review dan saya jadikan konten. Nah, tongkatnya sudah saya pegang. Di sini saya deskripsikan dulu ya dari bentuknya. Jadi tongkat ini di bagian atas, terutama di ruas yang pertama, ini sama dengan yang sebelumnya juga di part 4 gitu ya. Dan di ruas yang pertama ini cukup besar gagangnya. Dia tidak ada tali atau tidak ada tali yang untuk mencantelkan tongkat ini ke lengan, itu tidak ada. Jadi ruas yang paling atas ini pegangannya agak besar dan ini bahannya kayaknya plastik ini ya, plastik. Jadi bukan karet seperti pegangan tongkat pada umumnya. Di bagian atas ini ada speaker untuk memunculkan suara. Kemudian di bagian gagang ini ada saklar. Ini saklar untuk, saya kurang tahu ini untuk menyalakan, tapi bukan untuk menyalakan yang jelas. Kemudian ada sensor juga, ini yang saya kurang tahu ini buat apa gitu ya. Ini ada sensor di sini. Kemudian turun lagi, ini ada 3 tombol dari atas ke bawah, 1, 2, 3 nih. Ada 3 tombol yang nanti fungsinya beda-beda. Yang pertama itu untuk mengubah mode dari mode 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang bawahnya untuk menyalakan getar dan lampu. Yang bawahnya lagi untuk menyalakan Bluetooth. Nah, lalu di sini ada lingkaran yang sedikit lebih besar. Kemudian ada kotak yang nempel, ini sensor. Di sini ada sensor. Ada dua sensor. Maaf ya, ada motor karena ini memang di luar syutingnya. Kemudian habis itu pipa. Nah, ini pipa ruas pertama, kemudian ruas kedua ada apanya? Ada stikernya. Stiker merah saya perkirakan. Kemudian ruas ketiga kosong, clear. Di ruas keempat ini ada lampu LED. Nanti kita coba. Nah, di sini di ujung di tipsnya, ini di tipnya ada sensor juga, sensor untuk air. Nanti kita juga akan coba sensor airnya. Oke. Tingginya kira-kira 120 mungkin ya. Ini cukupan lah untuk teman-teman yang tingginya kira-kira sama dengan saya, 160-an gitu ya. Ini cukup baik gitu. Ini dipegang juga cukup enak, cuman memang karena bahannya plastik dan teksturnya itu licin, jadi saya pikir ini kalau kita jalan kemudian tangan agak berkeringat gitu, resiko lepasnya agak lumayan. Tapi ukurannya dipegang enak, ini sekitar 3 cm diameternya. Oke, kita coba hidupkan ya. Saklarnya ada di bagian sini, ada di bagian yang dekat sensor. Kita geser ke kanan untuk menyalakan. Tongkat penuntun adaptif diaktifkan. Nah, dia begitu dinyalakan akan menginformasikan bahwa tongkat penuntun adaptif dinyalakan begitu. Kita ada di mode 2. Nah, kemudian getar dan lampu dimatikan. Nah, kita coba dulu mode 2 itu seperti apa ya, teman-teman ya. Nah, dia berfungsi untuk mendeteksi objek dan air. Jadi mestinya dia akan membacakan air. Kita coba. Ini ada ember yang anggaplah objek ember ini adalah jalan yang ada airnya gitu, ada genangan airnya. Kita coba. Ada objek dan air. Ada objek
Nah, ini teman-teman. Ternyata dia memberitahukan ada objek dan air begitu. Nah, ini berguna sekali nih. Jadi saat kita menemukan begini, ada objek dan air begini. Nah, kita punya waktu untuk bergeser. Nah, bergeser. Nah, dan ini bagusnya teman-teman. Bagusnya begitu tips dari tongkat ini sudah keluar dari air, dia tidak mengatakan lagi ada air gitu. Kalau yang tadi kan walaupun tipsnya sudah keluar tapi dia masih basah, dia bilang ada air gitu. Nah, yang ini bagusnya dia enggak. Jadi begitu sudah keluar dia enggak bilang ada air. Artinya dia memang sudah tidak di air lagi gitu ya. Nah, itu teman-teman. Nah, fitur yang lain saya mau tunjukkan di tombol kedua ini untuk mengaktifkan lampu dan getar. Nah, kita coba. Kita tekan sekali tombol yang kedua. Getar diaktifkan. Nah, getar diaktifkan. Tapi ini tekanannya agak Lampu diaktifkan. agak keras teman-teman tekanannya. Nah, sekarang ini lampu diaktifkan. Mungkin kelihatan nggak ya dari kamera ya? 4 cm. Semoga kelihatan dari kamera. Nah, ini lampunya ada di tip ruas paling bawah. Kemudian kita coba. Getar dan lampu diaktifkan. Nah, getar dan lampu diaktifkan. Nah, ini harusnya. Nah, ya benar. Jadi dia memberitahukan objek dan juga ada getarnya. 139 cm. Getar dan lampu dinonaktifkan. Nah, sekarang kembali lagi getar dan lampu sudah tidak aktif. Begitu teman-teman, untuk yang Bluetooth saya belum bisa mencoba. 144 cm. Mungkin nanti lain kali saya akan coba reviewnya untuk Bluetooth 141 cm. dan akan ada di konten berikutnya semoga ya. 143. Nah, ini mode ketiga teman-teman. Nah, mode ketiga ini sebenarnya mode untuk mendeteksi api dan gas ya. Nah, cuman dari awal saya coba itu dia selalu berbunyi seperti ini. Jadi seolah-olah memberitahukan kalau ada api, padahal tidak ada apa-apa di sekitar kita. Artinya tidak ada api, tidak ada gas gitu ya. Jadi saya kira mode ketiga ini perlu diimprove gitu. Nah, kita sekarang beralih ke mode keempat. Darurat. Nah, mode 4 ini adalah mode darurat. Ini sepertinya mode alarm gitu ya. Untuk misalnya kita ada di satu tempat yang asing dan kita membutuhkan bantuan orang lain begitu. Kita ke mode berikutnya, mode kelima. Mode 5. Cara menggunakan alat ini adalah tekan mode untuk memilih penggunaan. Mode 1 untuk mendeteksi objek. Mode 2 untuk mendeteksi objek dan air. Mode 3 untuk mendeteksi gas dan api. Mode 4 untuk mode bahaya. Mode 5 untuk memutar informasi penggunaan. Nah, Tekan tombol ini jadi mode kelima itu ternyata petunjuk ya teman-teman ya. tekan sekali lagi untuk mengaktifkan lampu. Dan tekan sekali lagi untuk mengaktifkan keduanya. Oke. Untuk mematikan, tekan sekali lagi. Sedangkan untuk mengaktifkan Bluetooth GPS Finder, tekan tombol Bluetooth selama 3 detik. Oke. Untuk mematikan, Jadi lakukan hal yang sama. mode 5 ini adalah petunjuk. Kita ke mode 1. Nah, tadi mode 1 belum kita coba. Untuk mendeteksi Ini mode 1 itu untuk mendeteksi objek. Coba. Nah, mode 1 ini ternyata bukan dalam bentuk pemberitahuan suara, tapi suara bip seperti alarm seperti ini teman-teman. Jadi dia tidak akan memberitahukan jarak misalnya, tapi semakin dekat kita dengan objek dia akan berbunyi. Nah, seperti ini. Nah, semakin dekat dia akan berbunyi. Lalu kalau kita mengarah pada arah yang tidak ada objek atau belum terjangkau oleh sensor objeknya atau halangannya, dia tidak akan berbunyi. Semakin dekat dia akan berbunyi. Nah, seperti ini. Nah, saat saya mendekati dinding misalnya dia akan bunyi seperti itu. Nah, ini mode 1. Kemudian kita sampai ke kesimpulan. Jadi yang pertama, saya rasa kalau dari sisi bentuk
ini cukup ringkas ya, cukup ringkas saya rasa, karena tidak ada kotak tambahan yang nempel dan cukup besar gitu ya. Kalaupun masih ada ini sensor di sini, bentuknya lumayan ringkas. Tapi memang ada banyak lubang ini teman-teman. Yang jadi concern itu ada cukup banyak lubang di speakernya ini, kemudian di sini saklar ini, kemudian di sini ini juga saklar yang saya belum tahu untuk apa. Kemudian di sini juga ada banyak lubang. Nah ini khawatirnya dia tidak water resistant gitu ya. Dia masih rawan kalau terkena air gitu ya. Kemudian itu dari sisi built-in, kemudian tongkatnya juga ini cukup tipis. Tongkatnya cukup tipis, saya rasa ini semoga ke depan bisa diimprove dengan kualitas tongkat dengan pipa yang bagus gitu ya, yang lebih bagus. Itu kekurangannya. Kemudian oh ya, jadi kelebihannya tadi secara bentuk lebih ringkas. Kemudian yang kedua secara fitur tadi cukup bagus. Saya rasa sensor jaraknya juga cukup stabil gitu ya, memberitahukan. Kemudian nah di fitur kekurangannya tadi adalah mode ketiga yang ada yang mendeteksi gas dan api tadi. Itu yang api sepertinya masih error, jadi belum bisa benar-benar akurat mengatakan ada api, karena tidak ada api pun dia bilang ada api gitu. Fitur yang lain juga bagus, bisa mendeteksi genangan air, ada LED light di sini, ini juga sangat berguna untuk nyebrang. Kemudian kekurangannya tadi selain soal sensor api, juga soal kualitas tongkatnya yang mungkin kalau bisa diperkuat ini akan lebih bagus. Kemudian berikutnya ini bentuknya ini tidak mempertimbangkan, sepertinya belum terlalu mempertimbangkan kalau dia dipersiapkan untuk dilipat. Jadi ini kalau dilipat ganjel nih teman-teman. Nah, bisa kelihatan ya. Ini walaupun ada cekungan seperti ini dipergunakan untuk pipa begini, tapi ini kalau dilipat itu ganjel. Nah, nggak bisa enak gitu. Nah, dia megar-megar gini. Terus apalagi ya? Kabel. Nah, perkabelan ini. Kekurangannya lagi, ini perkabelannya, ini kabelnya dililitkan pada elastis seperti ini, tetapi ini juga sangat beresiko karena kabelnya ini kabel-kabel kaku, kabel besar yang lama-lama saya yakin pasti akan lecet atau bahkan putus gitu. Jadi itu mungkin hal-hal yang bisa diimprove dari tongkat ini. Yang berikutnya lubang-lubang ini. Nah, saya kira ini perlu diakali ya, gimana caranya lubang ini bisa dia dibikin supaya waterproof gitu ya, supaya tahan air gitu ya. Karena kalau dipakai di jalan pasti akan sangat ada kemungkinan ketemu dengan hujan dan seterusnya. Kemudian hal yang mungkin bisa ditingkatkan lagi ini, selain bentuk juga ini sepertinya sensornya kurang kuat ya, kurang meyakinkan. Ini takutnya bisa patah gitu ya tempat untuk wadah sensornya ini. Jadi mungkin ini kalau bisa ditingkatkan ini lebih baik lagi. Hal lain yang mungkin bisa ditambahkan, kalau dia ada tali untuk menggantungkan di lengan seperti ini mungkin akan, atau di pergelangan gitu ya, mungkin akan semakin bagus karena bentuknya yang licin seperti ini kalau penggunanya berkeringat pasti akan mudah lepas gitu. Jadi kalau ada tali kan, kalaupun lepas gini masih gantung gitu, tapi kalau gini nggak ada tali, lepas, nah bisa jatuh seperti itu. Begitu dulu teman-teman review untuk kali ini, dan silahkan kalau ada pertanyaan, komentar, sampaikan saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Ditunggu like dan komennya, dan kalau dirasa bermanfaat jangan lupa untuk share kepada yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di konten berikutnya, dan salam inklusi.